Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 di bawah atap, halaman 28-34 dengan materi memahami isi teks dan kata bermakna ganda atau homonim, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Yang pertama, memahami isi teks. Mari kita menyimak. Simaklah pembacaan teks berikut dengan saksama. Dengan judul teks Kepala Sukulen. Sambil kalian menyimak, kalian perlu perhatikan kata-kata bercetak kuning. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang, Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja, Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len. Dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa Molen mengendus-ngendus? Tigor terpikir. Hei, namamu juga ada Len. Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meow, jawab Molen. Cerita ini dibuat oleh Eva Nukman. Selanjutnya, setelah kalian menyimak cerita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian tidak diperbolehkan membuka buku siswa untuk mencari jawabannya. Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Ada 10 pertanyaan. Silakan, kalian kerjakan terlebih dahulu soal berikut ini untuk menguji kemampuan kalian memahami isi teks tersebut. Kalian dapat menghentikan video ini sejenak. Semangat, selamat mencoba!
Baik, setelah kalian mengerjakan soal tersebut, mari kita cek jawaban kalian ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Jawabannya, karena Tigor suka bermain air. Soal yang kedua, apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Jawabannya, bermain semprotan air membentuk hujan. Soal yang ketiga, disebut apakah tanaman Kak Tiur? Jawabannya, tanaman Kak Tiur disebut sukulen. Pertanyaan yang keempat, mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Jawabannya, karena tanaman sukulen dapat membusuk. Pertanyaan yang kelima, siapakah Molen? Jawabannya, Molen adalah kucing yang suka membuntuti Tigor. Kita lanjutkan soal yang ke-6 sampai 10. Soal yang ke-6, siapakah yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Tentu jawabannya adalah Kak Tiur. Soal yang ke-7, apakah nama suku keluarga Tigor? Jawabannya, keluarga Tigor bersuku Batak. Soal yang ke-8, apakah nama marga Tigor dan Kak Tiur? Jawabannya, Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar. Soal ke-9, mengapa Tigor mengira Molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur? Jawabannya, karena namanya juga memiliki kata len. Dan soal yang ke-10, jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk Molen? Jawabannya, kepala suku Len. Bagaimana? Kalian bisa menjawab semuanya bukan? Sekarang, kalian boleh membaca ulang cerita kepala suku Len dan memeriksa jawaban kalian. Selanjutnya, mari kita jelajah kata. Kita berkenalan dengan kata-kata baru. Salinlah kata-kata dan arti kata berikut ini ke buku tulis kalian ya. Berikut adalah kata-kata yang bercetak kuning pada teks kepala suku Len. Dan di sebelah kanan merupakan arti dari kata-kata tersebut. Mari kita memasangkan kata dan arti kata sesuai maknanya. Kalian bisa menghentikan video ini sejenak untuk kalian mencoba mencari jawabannya. Semangat mencoba! Mari kita tentukan artinya bersama-sama. Kita mulai dari kata keran. Artinya adalah tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup. Selanjutnya, membuntuti. Arti katanya mengikuti. Selanjutnya, kata mawar memiliki arti nama jenis bunga. Berikutnya, sukulen merupakan sejenis tanaman berdaun tebal. Berikutnya, molen merupakan nama kucing Tigor. Selanjutnya, kepala suku memiliki arti orang yang memimpin suku. Selanjutnya, kata kabur memiliki makna berlari cepat-cepat, melarikan diri, juga bisa berarti tidak jelas terlihat. Berikutnya, kata gerimis. Artinya adalah hujan rintik-rintik. Selanjutnya, kata inang. Memiliki arti panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Berikutnya, kata sistematis. Artinya adalah dengan cara yang teratur. Terakhir, kata marga. Artinya adalah kelompok kekerabatan. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sudah benar semua?
Kalau sudah benar semua, kalian hebat tentunya. Yang kedua, kata bermakna ganda. Coba perhatikan contoh berikut. Kalimat yang pertama, kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Dan kalimat yang kedua, begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Coba kalian perhatikan kata bercetak kuning pada kedua kalimat tersebut. Keduanya memakai kata kabur. Apakah menurut kalian kata kabur pada kedua kalimat memiliki arti yang sama ya? Tentunya jawabannya adalah berbeda. Pada kalimat yang pertama, kata kabur memiliki arti tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, kurang terang, kurang jernih, kalau itu tentang kaca, maupun kurang jelas. Sedangkan kata kabur pada kalimat yang kedua memiliki arti berlari cepat-cepat, melarikan diri, meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit, maupun menghilang. Jadi, kata kabur merupakan kata bermakna ganda. Di dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu. Kata seperti itu disebut homonim. Homonim merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya. Berikut contoh kata berhomonim. Ada 5 kata yang akan kita coba cari arti gandanya. Kalian dapat mencari maknanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selamat mencoba. Kalian bisa hentikan video ini terlebih dahulu. Baik, mari kita cek jawaban kalian. Kata pisah, arti yang pertama yaitu mampu atau dapat melakukan sesuatu. Arti yang kedua yaitu zat racun yang menyebabkan luka, mati, dan lain-lain. Selanjutnya kata bulan. Arti yang pertama adalah benda langit satelit alam dari bumi. Sedangkan arti yang kedua yaitu waktu perhitungan dalam kalender. Selanjutnya kata kali. Arti yang pertama adalah kelipatan dalam perhitungan. Sedangkan arti yang kedua merupakan sungai. Selanjutnya kata palu. Arti yang pertama adalah alat pertukangan untuk memukul. Dan arti yang kedua merupakan nama ibu kota Sulawesi Tengah. Berikutnya kata rapat. Arti yang pertama, pertemuan untuk membahas sesuatu. Dan arti yang kedua, sangat dekat atau tidak renggang. Kalian bisa mencari kata-kata bermakna ganda yang lain. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai memahami isi teks dan kata bermakna ganda. Semoga bermanfaat dan terima kasih.